warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arman, NIM 186500029. Masalah masukin manajemen risiko proyek. Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depan dilakukan oleh manajemen riset atau personal proses. Risiko atau sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi baru, merupakan perkiraan yang akan jadi kejadiannya pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Risiko menurut kamus, risiko adalah kemungkinan atau kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko terbagi, yaitu manajemen risiko terbagi dua, yaitu penilaian risiko dan penanganan risiko. Dan kemudian penilaian risiko terdapat, yaitu risk evaluation, loss prevention, dan loss reduction, dan non-exposure transfer. Sedangkan pendanaan risiko yaitu risk reduction dan risk transfer. Dalam penggunaan bisnis perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analisis PCP strategi perusahaan. 2. Menggunakan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan rencana manajemen risiko untuk proyek. Kemudian integrasi risiko menentukan dan mengatasi risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisis risiko kualitatif, menilai risiko berdasarkan probabilitas dan dampak risiko tersebut. Melakukan analisis risiko secara kualitatif, kuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Kemudian merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengenalan risiko, monitoring risiko terinfeksi dan risiko residual, mengatasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko dan mengevaluasi aktivitas strategi risiko sepanjang proyek. Analisa risiko kualitatif. Input, proses organisasi penilaian perencanaan risiko, manajemen risiko, risk register, penilaian probabilitas penetapan risiko, materi probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, mitigasi risiko, penilaian urgensi risiko, artinya risk register update. Kemudian analisis risiko kuantitatif. Hasil proses organisasi perencanaan manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Dengan teknik data gathering, intervening, probability, distribusi expert, engagement, kemudian kualitatif technical analysis, sensitivitas analisis expected, interim value atau EV, pola keputusan modeling simulasi. Dengan outputnya risiko dari update, analisis probabilitas proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, data prioritas risiko yang terkategori. Rencana respon risiko, input manajemen plan, kemudian risiko register, teknik untuk risiko negatif ancaman, strategi untuk risiko positif kecepatan, dan strategi untuk ancaman kecepatan, strategi risiko kontingen, output risk register, project management plan update, analysis risiko plan, penilaian dan monitoring risiko, input management plan, risk register, update request, performance information, performance report, kemudian tekniknya yaitu risk assessment, peak audit, fire and drain analysis, technical performance monitoring, risiko analysis estimating. Kemudian risk register, request stage, kemudian call action, kemudian preventive action, analysis proses asset, dan project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek, bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian kedua, risiko positif adalah risiko yang diberikan oleh sesuatu yang baik karena disebut dengan peluang atau kesempatan. Rencana manajemen risiko, manajemen risiko, kemudian risiko positif dan mengawal risiko sepanjang proyek. Risiko. Kemudian kategori risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Jadi potensi negatif dengan konflik area. Identifikasi risiko. Yaitu 1. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat dan membantu sebuah proyek. Yang kedua, alat bantu dan metode definisi risiko, yaitu brainstorming, latih, interview, analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup yang membahas berbagai ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik dipikir.
Menggunakan untuk mencari kesempatan dari sebuah ahli di bidang detektif melakukan prediksi tentang masa depan. Interview sebuah cara untuk melakukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka dengan pengambilan tokoh dan bisnis. SWOT analisis untuk deteksi strength, weakness, opposition, dan risk membantu menginvestigasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Berikut adalah register dokumen yang sekali proses manajemen risiko yang dikandungkan dalam bentuk tabel. Risiko adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat dan menentukan proyek. Contoh register. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas tampak ada berisi gambaran probabilitas dalam sebuah kejadian dalam sebuah kejadian risiko yang dipasang dengan dampak risiko tersebut. Berikut contoh matriks probabilitas. Dengan analisis risiko metode yang digunakan itu analisis fisik, simulasi, analisis sensitivitas. Berikut contoh DDT adalah diagram yang membantu dalam analisis sebuah ekspektasi yang sudah belum pasti. Untuk kasusnya itu sebuah perusahaan. Berikut contoh kasusnya, cara kerjanya, menjawabnya sini ya. Bagaimana terhadap risiko negatif, tulis evaluasi mengeliminasi kemungkinan terjadi risiko. Barang statistik mengeliminasi risiko dengan sangat ringan. Tingkat keparahan dan terjadi risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif selalu melakukan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Usaha untuk menggunakan probabilitas atau probabilitas yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko maksudnya semua hal terjadi di sekitar agar berhasil dengan dapat dengan tertib lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Risiko residual terjadi setelah perbandingan kontrol residual sedangkan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko terjadi perampokan aset barang dalam gudang. Risiko residual risiko yang terjadi setelah perbandingan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset barang dalam gedung. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah strategi respon.